lagi di podcast Suar Sunderman. Hari ini tanggal 22 April. Adakah yang tahu hari ini hari apa? Ya, benar sekali. Hari ini adalah Hari Bumi. Selamat Hari Bumi untuk para pendengar semua. Hari Bumi adalah peringatan internasional tahunan yang jatuh pada 22 April untuk meningkatkan kesadaran, apresiasi, dan aksi nyata dalam perlindungan lingkungan hidup. Pada podcast kali ini, kita kedatangan dua orang narasumber, Ibu Pendeta Oinike Natalia Hareva dan salah seorang mahasiswa STT BNKP Sunderman, Saudari Hesmi Noviasari Daily. Keduanya telah mengikuti kegiatan advokasi for climate justice yang diselenggarakan oleh Lutheran World Federation atau LWF di Jakarta. Hari ini keduanya mau sharing tentang kegiatan tersebut. Baru saja Hesmi menjadi utusan pemuda BNKP ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan Training for Climate Justice. Bolehkah diceritakan kegiatan ini seperti apa? Ya, benar sekali Selvian. Saya berkesempatan menjadi utusan pemuda BNKP ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan Training for Climate Justice Advocate, di mana kegiatan ini berlangsung pada tanggal 13 sampai 17 April 2026 di Jakarta dan diselenggarakan oleh Lutheran World Federation atau LWF. Pelatihan ini secara khusus membahas tentang climate justice atau keadaan iklim. Jadi pada kegiatan ini kami tidak hanya belajar tentang bagaimana kondisi dan tantangan iklim di Indonesia, tetapi juga melihat isu iklim dalam konteks yang lebih luas, yaitu secara global, di mana bagaimana dampaknya dirasakan di berbagai negara dan kenapa keadaan iklim itu menjadi penting. Kemudian yang menarik bagi saya, pesertanya tidak hanya berasal dari beberapa sinode gereja Lutheran di Indonesia, tetapi juga dari gereja Lutheran di berbagai negara lainnya, seperti India, Nepal, Bangladesh, Myanmar, Kamboja, maupun Papua Nugini. Jadi ada banyak sekali pertukaran pengalaman dan perspektif selama kegiatan berlangsung. Ibu, saya mendengar Ibu menjadi salah seorang narasumber pada kegiatan Training for Climate Justice yang diselenggarakan oleh LWF ini. Apakah Ibu boleh sharing sedikit tentang apa itu ekoteologi? Ya, baik. Terima kasih Selvian. Selamat Hari Bumi untuk kita semua, para pendengar. Ya, betul sekali. Saya membawa satu materi pada kegiatan LWF di Jakarta. Materinya bertema Faith and Climate Justice, Ecotheology and the Ethical Responsibility of Churches in Advocating for Climate Justice. Materinya cukup panjang. Di sini saya mungkin bagi sedikit saja ya. Ekoteologi adalah bentuk teologi konstruktif yang meneliti hubungan antara keyakinan agama dan lingkungan. Nah, dengan fokus keberlanjutan pada ekoteologi melalui tanggung jawab etis. Nah, saat ini ekoteologi itu sebagai disiplin ilmu yang terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam konteks lokal dan global. Dan ini juga mendorong tanggung jawab gereja dalam memperjuangkan keadilan iklim. Karena kita ditumbuhkan dalam tradisi Lutheran, maka kita juga mengingat apa yang diucapkan Luther dalam teologinya ya. Luther pernah berkata, "Even if I knew that the world would end tomorrow, I would still plant my apple tree." Nah, dalam perjalanan tradisi Lutheran tentang ekoteologi, ada 3 hal yang tidak terpisahkan atau saling terhubung ya, yakni iman, tindakan, dan tanggung jawab etis. Pernyataan Luther ini adalah pernyataan iman, walaupun besok itu akan kiamat begitu ya, dia tetap punya pengharapan, dia tetap punya iman bahwa pohon apelnya ini akan tumbuh dan berbuah. Jadi itu juga seharusnya menjadi pengharapan bagi kita orang Kristen. Nah, ini juga mendorong kita gereja-gereja untuk bisa berkontribusi dalam memperjuangkan keadilan iklim. Kemudian di kegiatan ini juga saya ada mengusulkan sebuah siklus yang saya namakan sebagai Green Faith Cycle,
yang menekankan proses siklus pemikiran hijau, kemudian tindakan hijau, kebiasaan atau liturgi hijau, dan juga komunitas hijau. Nah, apa maksudnya ini? Maksudnya adalah untuk menggalakkan kegiatan menghijaukan, maka yang kita perlukan adalah pertama-tama dari mengubah cara berpikir kita. Nah, cara berpikir itu mesti menjadi cara berpikir hijau. Jadi mulai dari reading yang kemudian berlanjut pada action. Jadi nggak hanya kesadaran saja, tidak hanya berpikir saja, tapi juga berlanjut pada pengalaman yang kita lakukan sehari-hari. Jadi dia mesti menjadi green action. Nah, green action juga tidak cukup sampai di situ. Green action ini mesti berlanjut pada yang disebut dengan habit atau kebiasaan, atau dalam bahasa dia disebut juga sebagai liturgi. Nah, jadi kebanyakan ketika kita bicara tentang lingkungan, ini hanya tiba sampai pada aksi karena ada program, aksi karena ada musimnya. Misalnya seasonal, seperti hari ini kita merayakan Hari Bumi, maka kita berpikir tentang ekoteologi. Nah, tetapi hari ini juga kita diajarkan bahwa tidak hanya berupa aksi saja, dia mesti menjadi liturgi, mesti menjadi kebiasaan yang berkesinambungan. Dan setelah itu saya juga mengusulkan ada komunitas hijau. Karena kadang reading, green thinking, kemudian green action, dan green habit atau green liturgi itu tidak bisa sampai pada personal saja, tetapi ia mesti menjadi bagian dari komunitas yang disebut dengan green community. Dan inilah yang sedang kita galakkan dan menjadi sebuah siklus yang bisa kita lakukan dalam sinergi bersama dengan komunitas. Jadi saya kemarin sedikit begitu saja ya sharingnya. Baik Ibu, kembali kepada Saudari Hesmi, adakah pelajaran menarik yang Saudari dapatkan dari kegiatan ini? Oke, mungkin pelajaran yang menarik bagi saya yang saya dapatkan dari kegiatan ini, bahwa tanpa kita sadari, bumi kita ini semakin tua dan sedang tidak baik-baik saja, di mana berbagai bencana alam terjadi semakin sering. Memang ada faktor geologis di balik semuanya, tetapi kita juga harus jujur bahwa ulah manusia yang kurang, bahkan tidak peduli terhadap lingkungan, ikut memperparah kondisi ini. Di mana dampaknya sekarang sudah bisa kita rasakan bersama, di mana cuaca yang tidak menentu, suhu yang semakin panas, dan bencana yang datang silih berganti. Ini menunjukkan bahwa isu lingkungan bukan lagi sesuatu yang jauh dari kita, tetapi sudah sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang kemudian menjadi fokus dalam kegiatan yang saya ikuti ini, yaitu Training for Climate Justice Advocates. Bagaimana kita, terlebih kita para muda-mudi ini, bisa lebih sadar, bisa lebih peduli, dan mengambil peran nyata dalam merespons isu ini, baik di tingkat lokal maupun tingkat global, melalui kerangka dan kebijakan global seperti Paris Agreement, NDCs, NAPs, maupun dalam forum global seperti COP31. Ya, terima kasih Saudari Hesmi. Ibu, adakah diskusi tentang climate justice di level global saat ini? Ya, ada. Pada waktu lalu itu seperti yang sudah disampaikan Hesmi tadi, ada beberapa yang disebut dengan terminologi kunci. Nah, terminologi kunci ini perlu didaratkan sampai kepada akar rumput. Nah, biasanya ini hanya dibicarakan di level global. Jadi di kegiatan ini kita diberitahu ya, yang pertama tadi Paris Agreement. Paris Agreement sudah ada beberapa yang tahu, tapi untuk akar rumput, adakah yang tahu? Saya mau bertanya pada pemirsa, apakah pernah mendengar tentang Paris Agreement? Semoga pernah ya, semoga pernah. Nah, Paris Agreement ini adalah perjanjian internasional yang diadopsi oleh 196 negara pada Conference of Parties COP21 di Paris.
Nah, itu pada tahun 2015. Nah, Paris Agreement ini bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius. Nah, kalau bisa maksimalnya 1,5 derajat Celcius. Nah, apa persoalan yang kita hadapi bila bumi ini suhunya naik sampai 2 derajat Celcius atau lebih, itu kita akan dapat banyak bencana. Ya, ada es yang akan mencair di kutub, kemudian air laut menjadi semakin tinggi, dan ini juga akan memicu banyak sekali bencana-bencana yang lain ya. Bencana seperti tsunami bisa terjadi, kemudian perubahan iklim global yang luar biasa. Nah, oleh karena itu beberapa negara ini berkomitmen bersama untuk menurunkan suhu bumi ini. Kalau bisa maksimalnya 1,5 derajat Celcius. Nah, ini tentang Paris Agreement. Lalu untuk mengikat negara-negara pada komitmennya, itulah istilah yang disebut dengan Nationally Determined Contribution atau disingkat dengan NDC. Nah, NDC ini adalah dokumen rencana aksi iklim yang disusun oleh negara-negara yang meratifikasi Perjanjian Paris yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, gitu ya. Dan kemudian NDC ini bersifat wajib, jadi setiap negara mesti membuat sendiri dokumennya dan diperbaharui setiap 5 tahun sekali dengan ambisi yang lebih tinggi untuk memelihara lingkungan. Nah, kemudian untuk dokumen strategisnya disebut dengan National Adaptation Plan atau NAP, ya disingkat NAP. Nah, di sini Indonesia juga termasuk negara yang sudah setuju dengan Paris Agreement. Ini juga mesti membuat dokumen strategis agar mengikat Indonesia ini untuk terus berkomitmen beradaptasi agar dampak perubahan iklim ini dalam jangka menengah dan jangka panjang juga bisa diadaptasi. Nah, kemudian ada istilah kunci lain. Istilah kunci yang lain ini adalah pembiayaan iklim. Nah, ini juga setiap negara diharapkan mulai merancang pembiayaan untuk iklimnya, yang mulai dari pembiayaan pencegahan, dan itu sering kita sebutkan sebagai biaya mitigasi. Pencegahan dia berfokus ke masa depan. Tetapi sekarang mengingat ada begitu banyak bencana yang tidak bisa kita antisipasi, maka diajak juga negara-negara ini untuk memikirkan satu terminologi lagi, yakni loss and damage, yakni biaya tentang kerugian dan kerusakan itu mesti dimasukkan dalam rencana ketika kita mau bicara tentang lingkungan. Nah, buktinya di awal tahun 2026 ini sudah banyak sekali bencana. Kalau negara kita sendiri tidak antisipasi, tidak menyisihkan dana untuk loss and damage, itu juga akan membuat kita tidak bisa merespon bencana ini dengan baik karena anggarannya nggak ada. Nah, ini juga diharapkan tidak hanya negara yang memikirkan, tetapi juga komunitas-komunitas seperti gereja mulai mesti memikirkan bahwa ke depan ini kita akan hadapi bencana loh, yang kita tidak bisa pungkiri akan ada. Nah, oleh karena itu diajak untuk memikirkan bahwa sisihkan dana untuk kegiatan atau untuk perihal loss and damage ini. Ya. Ya. Menurut Saudari Hesmi sendiri, kira-kira apa yang bisa diterapkan oleh gereja? Ya, kira-kira yang bisa diterapkan di gereja itu sebenarnya banyak hal sederhana, tapi kalau dilakukan bersama bisa berdampak besar. Misalnya mulai dari membangun kesadaran jemaat tentang pentingnya menjaga lingkungan, baik itu melalui khotbah, diskusi, atau kegiatan pemuda. Selain itu, gereja juga bisa mulai menerapkan kebiasaan yang lebih ramah lingkungan, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam setiap kegiatan gereja atau yang sedang kita terapkan di kampus kita pada saat ini, Green Campus. Kemudian menghemat listrik dan air, serta mulai mengelola sampah dengan baik dan teratur. Kemudian, di tingkat pemuda juga, kita bisa membuat kegiatan yang lebih kreatif, seperti aksi bersih lingkungan, penanaman pohon, atau kampanye kecil di media sosial. Hal-hal ini mungkin terlihat sederhana ya, tapi dampaknya bisa besar kalau dilakukan secara konsisten.
Kemudian gereja juga bisa membangun kemitraan. Karena seperti yang dikatakan oleh Ibu Boy tadi bahwa ini tidak hanya berhenti pada personal, tetapi juga bisa dilakukan dengan komunitas atau organisasi lain yang punya kepedulian yang sama. Sehingga gerakan ini tidak berjalan sendiri, tetapi saling menguatkan. Yang terpenting adalah gereja bisa menjadi ruang yang bukan hanya berbicara tentang iman, tetapi juga menghadirkan kepedulian nyata terhadap ciptaan Tuhan dalam tindakan sehari-hari. Ibu, bagaimana juga komitmen bersama gereja-gereja Asia terkait climate justice ini? Ya, ini menarik sekali. Di akhir kegiatan kita ada membuat memang semacam program sinergi bersama. Ada jangka pendek, ada jangka menengah, dan ada jangka panjang. Nanti mungkin bisa dilihat di layar ya. Ini kita tayangkan. Ini ada satu roadmap yang dibuat oleh kawan kami bernama Priscilla. Ini gambarnya nanti bisa dilihat. Di tahun 2026 kita ada rencana bersama begitu ya, gereja-gereja di Asia untuk membuat beberapa program terkait dengan lingkungan ini. Yang pertama ada make a logo, membuat logo gitu. Kemudian ada sesi awareness, meningkatkan kesadaran tentang lingkungan. Lalu ada climate justice training. Kemudian ada regular online meeting. Ada kampanye lingkungan seperti hari ini, termasuk kampanye. Dan kemudian ada kegiatan tree planting atau kegiatan menanam pohon bersama nanti. Ini untuk menyambut Hari Lingkungan Hidup ya pada tanggal 5 Juni 2026. Lalu untuk tahun 2027 ada kegiatan aksi gereja. Misalnya nanti kita bisa mengusulkan agar gereja-gereja punya surat pastoral terkait dengan mengurangi penggunaan plastik, apalagi plastik sekali pakai itu. Lalu kemudian ada kesinambungan untuk kegiatan training, lalu ada kegiatan sesi ekoteologi, dan juga gerakan-gerakan individu ya, gerakan-gerakan individu yang sebagai kelanjutan dari kegiatan tahun lalu. Lalu kemudian ada di tahun 2028 ada rencana untuk exposure bagi program-program yang berhasil begitu ya, yang menginspirasi. Kemudian ada essay competition. Jadi ada kompetisi essay tentang lingkungan hidup. Nanti para pendengar yang muda-mudi nih bisa ikut kegiatan essay-nya. Lalu ada juga kegiatan menciptakan lagu. Wah, bagi yang kreatif ini menciptakan lagu bisa dikerjakan ya lagunya dari sekarang. Nanti tahun 2028 rencana akan ada kegiatan menciptakan lagu untuk climate justice. Ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Pertanyaan terakhir untuk Saudari Hesmi. Kira-kira apa yang menjadi pesan untuk pemuda-pemudi gereja pada saat ini? Oke. Pesan saya untuk para pemuda gereja pada saat ini, bahwa sebagai pemuda gereja kita dipanggil bukan hanya untuk peduli secara spiritual, tetapi juga hadir dan bertanggung jawab terhadap dunia sebagai ciptaan Tuhan. Yang artinya bahwa iman kita juga harus terlihat dalam tindakan nyata kita, termasuk bagaimana kita menjaga lingkungan dan bersuara untuk keadilan bagi mereka yang paling terdampak. Kemudian saya juga percaya bahwa pemuda gereja punya peran penting mulai dari hal-hal sederhana, seperti membangun kesadaran di lingkungan sekitar, mengubah gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, dan sebagainya. Dan yang tidak kalah penting juga, kita perlu membuka diri untuk belajar, berdialog, dan bekerja sama dengan berbagai pihak, karena isu ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Dibutuhkan juga kebersamaan, komitmen, dan keberanian untuk berubah. Harapannya kita tidak hanya menjadi generasi yang tahu, tetapi juga generasi yang mau bertindak untuk menjaga bumi ini bersama-sama sebagai bentuk tanggung jawab iman dan kasih kita kepada sesama serta seluruh ciptaan Tuhan. Mari menerapkan prinsip small action, big impact. Terima kasih untuk Ibu Oi dan Saudari Hesmi telah sharing tentang kegiatan LWF di Jakarta, dan selamat Hari Bumi untuk sahabat Sunderman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat Hari Bumi.